Puji Tuhan, Shalom Elohim. Elohim selalu. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Saya sangat bergetar ya, hari-hari ini saya mendapatkan message dari Tuhan. Dahulu waktu saya muda, sekitar tahun 1980, saya tamat SMA. Itu terjadi revolusi di Iran. Setan menghancurkan segala sesuatu di Iran dan Iran menjadi negara Islam yang sangat gelap, kelam, dan penuh teror. Itu sangat mengerikan. Saya terus terang sebenarnya pada masa itu saya baru lulus SMA lalu masuk kuliah. Bukan, 3 tahun kemudian saya masuk kuliah, 83. Teman-teman saya yang muslim itu menjadi radikal. Saya tidak pernah menemukan, ya, ini saya mau khotbah, saya mau menjabarkan apa yang Tuhan sampaikan di hati saya dulu. Teman-teman saya yang muslim itu menjadi radikal dan fanatik dan sangat intoleran. Waktu saya masuk di kampus, itu kalau kita ibadah, ya, entah yang Katolik ibadah di hari Jumat atau yang Protestan ibadah di hari Jumat, itu mic-nya, speakernya tadinya tidak mengarahkan corongnya ke tempat ibadah kami, itu sekarang diarahkan. Sangat mengganggu dan memang sengaja. Jadi Jumat itu kita ibadah, Jumat itu juga mereka sholat Jumat. Nah itu sangat mengganggu dan cukup menakutkan ya, karena kita berasal dari orang yang moderat, orang yang penuh kasih, tiba-tiba diperlakukan dengan begitu keras. Itu di kampus, itu sungguh menakutkan. Itu dampak dari revolusi Iran yang membuat Iran menjadi negara Islam. Iran menjadi negara Islam, lalu itu menyebar teror Islamik, itu menyebar seluruh dunia sampai ke kampus-kampus dan masuk di kampus saya. Dan itu sungguh sangat mengagetkan karena kami yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Kita mulai gelisah ya, sesama Kristen ya, Katolik maupun Protestan, ini bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waktu itu kita tidak mengerti ya, kita yang Kristen tidak mengerti kenapa begitu. Nah, baru setelah kita bertambah dewasa, kita mulai mengerti. Oh iya, memang sedang terjadi sebuah paradigma yang baru di mana dunia mengalami penyesatan. Nah, hari ini saya 61 tahun, mau 62. Jadi sudah dengan tahun 80-an itu sudah sekitar 40-an tahun, 47 tahun. Hari ini negara Islam Iran itu hancur, saudaraku. Hari ini. Why? Semua orang-orang di Iran itu mengejar-ngejar para pemimpinnya, mengejar-ngejar para ayatollahnya, mengejar-ngejar para mullah, para imam. Karena negara itu negara yang sangat
gelap, begitu ya. Banyak orang mati karena agama. Tidak pakai hijab, dibunuh. Tidak menjalankan syariat agama, dibunuh. Di sana banyak orang yang tangannya buntung karena mencuri, dipotong. Lidahnya dipotong. Wah, itu betul-betul. Hari ini, Iran sedang menuju kebebasannya. Saya berbahagia, kenapa? Menjelang saya dipanggil Tuhan, ya, mungkin 10 tahun atau 20 tahun, mungkin 5 tahun, saya tidak tahu. Saya melihat Tuhan berkarya. Karena saya suka mengamati perkembangan pertobatan jiwa-jiwa. Saya akan menyebarkan, mensiarkan kesaksian-kesaksian para murtadin. Jadi saya tahu persis Iran itu sekarang sedang dilawat Tuhan. Banyak sekali pertobatan jiwa-jiwa. Setiap tahun 1 juta orang bertobat. Setiap tahun. Dan hari ini Tuhan menghancurkan kegelapan yang paling gelap di tanah itu. Saudara tahu? Waktu Kisah Para Rasul, pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 itu terjadi. Itu ada orang-orang dari Mesopotamia, ada orang-orang dari Arab, ada orang-orang dari Irak. Dan tentunya kalau kita bicara Mesopotamia, itu bicara Iran, Persia. Di Alkitab Tuhan selalu berbicara tentang raja-raja. Dan kita mencatat ada raja dari negeri asing yang bernama Persia Media. Di Alkitab mencatat dia menjadi bertobat oleh karena Daniel, oleh karena Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di Kisah Para Rasul, mereka juga kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ketika Islam menyebar, menakutkan dengan pedang dan darah, menyebarkan agama dengan pedang dan darah, maka Jazirah Mesopotamia itu, Irak, Persia, Arab, itu menjadi Islam dengan pedang dan darah. Setan sedang menyebarkan ketakutan. Di akhir zaman, Tuhan mau datang kembali. Tiba-tiba, entah bagaimana, hari ini Iran mengalami revolusi. Mereka meruntuhkan sendi-sendi agama. Dan negara yang dibangun dengan agama itu menjadi runtuh seruntuh-runtuhnya. Dan rakyatnya minta kepada Amerika menolong mereka, minta kepada Israel. Bayangkan, minta kepada Amerika, minta kepada Israel. Sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan. Tetapi hari ini rakyatnya berseru minta Israel menolong mereka, minta Amerika menolong mereka. Betapa hebatnya Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya percaya itu dampak dari doa kita. Kenapa? Bukankah saya sudah berapa kali, mungkin dari tahun yang lalu, saya mendorong kita semua untuk bersama bagi bangsa-bangsa, betul? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah, suku, kaum, dan bahasa harus mengaku Yesus Kristus adalah. Saya mengajak saudara semua, setiap kita doa, di hari Sabtu kita berdoa, kita bertalu-talu kita berdoa bagi bangsa-bangsa supaya mengalami pertobatan. Tidak peduli bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang sangat membenci Tuhan. Dan hari ini saya begitu, waktu saya berdoa, saya begitu bahagia. Dulu saya belum terlalu mengenal Kristus, tapi kami takut karena negara itu menyebarkan teror ke dunia. Sekarang mereka runtuh. Itu membuat saya hari ini begitu bersukacita.
Karena sudah banyak orang-orang Iran yang bertobat dan lahir baru. Itu sangat menggembirakan dan membahagiakan. Peristiwa runtuhnya Iran di dalam kegelapan menjadi terang. Saya ingat waktu saya di Papua, saya selesai ya tahun 86 saya selesai kuliah, 83 saya masuk kuliah, 86 selesai kuliah, saya berangkat ke Papua. Lalu saya di sebuah gereja kecil ya, gereja Kingmi, Kemah Injil Indonesia, melayani para pemudanya. Kami datang dari Jakarta itu bertiga yang aktif melayani, saya, teman saya Ricky, lalu teman saya Sabta. Dari bertiga itu dua jadi pendeta, saya dan Pak Sabta. Pak Sabta itu menjadi gembala di bawah Pak Niko di Palembang sana. Gerejanya besar, puji Tuhan. Kita sohib. Lalu Ricky itu melayani di sebuah gereja di daerah Serpong. Tapi bukan pendeta. Saudara tahu, ketika di tahun 86 itu, saya berada di persekutuan itu, gereja sederhana kecil itu. Tuhan menampakkan kepada saya bagaimana komunis runtuh, tembok Berlin runtuh, yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur runtuh, bagaimana Soviet yang begitu menakutkan komunismenya runtuh, terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Tinggal cuma Rusia yang masih komunis, tetapi negara-negara seperti Yugoslavia, Cekoslovakia, Hungaria, lalu Latvia, Moldova, banyak lagi negara Eropa Timur memisahkan diri dan tidak lagi komunis. Saya begitu gembira dan bersukacita. Itu membuktikan Tuhan tidak pakai senjata. Betul? Tuhan pakai kasih. Sekuat apapun Uni Soviet pada saat itu dengan nuklirnya, runtuh tanpa perang. Jerman Timur, Jerman Barat menjadi bersatu. Tembok Berlin runtuh yang memisahkan Jerman Timur, Jerman Barat. Kegelapan runtuh. Saudara, apa artinya? Saya berkali-kali mengatakan kepada kita semua, ini akhir Tuhan mau datang kembali. Kalau dia mau datang kembali, dia tidak ingin banyak orang tidak menyembah dia. Dia mau seluruh dunia diselamatkan. Untuk itulah dia datang menjadi manusia. Firman Allah yang hidup itu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dunia begitu kejam, begitu menakutkan, dan punya senjata. Dia sudah menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang dibangun dengan ketakutan diruntuhkan dengan kasih. Soviet sudah runtuh, tidak ada lagi komunisme. Saudara mau bilang apa? Di mana komunisme? Tidak ada. Semua sekarang menjadi kapitalis. Cina menjadi kapitalis. Rusia apalagi? Tidak ada lagi komunisme. Semuanya kapitalis. Iran satu-satunya negara yang masih menyebarkan teror dan ketakutan. Hari ini runtuh. Kenapa? Karena Tuhan masuk ke jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Bertobat mereka banyak sekali. Bangsa Iran. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang dikasihinya. Itu yang pertama saya ingin saksikan kepada saudara. Yang kedua, mari kita buka Alkitab kita di
Habakuk 3 ya. Ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun. Saudara lihat, hari ini kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengecewakan terjadi di bangsa ini. Sudahlah kita mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, Indonesia. Sudahlah kita menemukan banyak orang-orang yang kelaparan karena kemiskinan. Sudahlah kita banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan. Hari-hari ini kita menemukan bencana, musibah terjadi. Dan hebatnya, Tuhan tampakkan di dalam bencana dan musibah itu, para pemimpin, para penguasa, para pejabat tidak menunjukkan hal-hal yang smart, hal-hal yang mencerdaskan, hal-hal yang memberikan kedamaian. Kita menemukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membingungkan. Dan apa yang terjadi? Hal-hal yang absurd terjadi. Contoh, kita mau lihat video ya hari-hari ini, itu di TikTok banyak sekali, di short YouTube juga banyak. Orang Papua datang bawa hasil kebun, entah itu singkong, entah itu pisang, tidak pakai duit, tidak ada duit. Lalu dia datang, entah itu ke orang pendatang, entah itu ke warung pendatang, entah itu ke pos tentara. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka lakukan? Bapak, ada Indomie kah? Ini kami tukar pakai pisang, kami tukar pakai sayur, kami tukar pakai singkong. Saudara bayangkan, mereka mau makan Indomie. Sampai di situ lihat betapa absurdnya negara kita. Kelaparan, kemiskinan terjadi di Papua. Tiba-tiba negara kita kirim kebantuan ke Palestina, kirim beras. Ini kan bukti betapa sangat cerdasnya pemimpin kita, betul? Sangat cerdas. Saking cerdasnya ya seperti itu. Rakyatnya kelaparan, kemiskinan, beri bantuan hanya karena agama. Absurd nggak? Tapi saya ingin mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya apa? Sekalipun tidak ada harapan. Sekalipun para pemimpin kita sangat cerdas. Tanda petik ya, sangat cerdas. Pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun tidak ada pekerjaan. Pengangguran sekarang 20 juta, 30 juta orang nganggur. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun banyak orang-orang bodoh yang nggak sekolah, anak-anak tidak bisa sekolah, bukan hanya karena tidak ada uang,
tapi tidak ada guru. Tidak ada guru, tidak ada guru. Guru sangat, mohon maaf, udah nggak digaji, gajinya honorer, nggak digaji. Kalaupun digaji cuma 100.000, 200.000, 300.000, bisa hidup apa? Honorer, guru. Makanya tidak ada yang mau jadi guru. Itulah sebabnya banyak tentara-tentara, polisi-polisi di daerah terluar, terpinggirkan, terjauh dari Indonesia. Mereka merangkap jadi guru. Karena sekolah-sekolahnya kosong. Tidak ada guru. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ada bahan makanan, beras, tapi takarannya tidak sesuai takaran. Dibilang 5 liter, ternyata tidak sampai 5 liter. Itu jadi masalah. Beras-beras itu dibilang beras premium, ternyata itu campuran, oplosan. Minyak, katanya 5 liter, ternyata ditimbang, nggak sampai 5 liter. Jadi masalah. Sekalipun. Saudara ngerti maksud saya? Itulah negeri kita. Kalau Tuhan sudah membuktikan hal-hal yang jahat di Iran, dia balikkan menjadi keberkatan. Apakah Tuhan tidak bisa mengubahkan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini menjadi keberkatan? Ada lebih banyak orang benar, ada lebih banyak anak Tuhan di Indonesia daripada di Iran, betul? Kalau Iran saja orang benarnya tidak sebanyak di Indonesia, Tuhan bisa ubahkan karena lewat doa-doa mereka dan ratapan mereka, tangisan mereka, Tuhan turun tangan mengubah Iran. Apalagi Indonesia. Anda lesu, pertanyaan saya tidak dijawab dengan semangat karena Anda tidak berdoa. Kalau kita berdoa, maka negeri ini pasti berubah. Jadi bukan hanya sekedar lip service, tapi sungguh-sungguh kita berdoa dengan ratapan, dengan air mata, dengan seruan, Tuhan, tolonglah negeri kami. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Hal-hal yang absurd sedang terjadi di negeri ini. Ada orang sholat di teras gereja. Ada orang sholat di jalanan. Ada orang lapor ke polisi bahwa dia dicuri motornya, tapi nggak diproses-proses. Ada orang tidak salah ditangkap. Banyak sekali hal-hal yang absurd. Tapi kita bilang, namun ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bagaimana kita bisa, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun kita bisa panjangkan itu rentetannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menakutkan. Kok bisa kita bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Why? Kenapa kita bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan? Sekalipun hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kita. Why? Karena ada
Karena ada Tuhan. Walaupun begitu, walaupun ada Tuhan, tetapi kalau saudara dan saya tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terjadi golden connection, tidak terjadi koneksi emas dengan surga, tidak akan pernah saudara dan saya akan mengalami sorak-sorai, akan mengalami sukacita, akan mengalami kemenangan, karena kita tidak Itu sebabnya gereja ini selalu menghadirkan intimasi, menghadirkan koneksitas dengan harus. Kita tidak cukup hanya beribadah, kita tidak cukup hanya membaca Alkitab, kita tidak cukup hanya sekedar berdoa, tapi kita harus mengalami golden connection. Maka kita akan bersorak-sorai. Kita akan bersorak. Hanya orang yang intim dengan Tuhan yang bisa bersorak-sorai walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun kita mengalami kepahitan, kita mengalami kemiskinan, kita mengalami penderitaan. Tapi kalau kita mengalami koneksi dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Maka kita akan berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara tahu nggak? Rusa di bukit itu beda dengan rusa di daratan. Rusa bukit itu disebut rusa gunung. Rusa gunung itu seperti tidak pernah seperti tidak ada matinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah jatuh. Walaupun berjejak di lereng-lereng yang curam dari bukit-bukit, dia akan lincah saja. Lompat sana, lompat sini, berlari sana, nangkap pangsa. Kalau kita melihat di film-film tentang rusa-rusa gunung, itu kita terheran-heran. Kok bisa kakinya kecil dan cuma kuku begitu, tidak ada cengkeraman kuku, seperti macan bisa mengaitkan kukunya, tapi kukunya kuku belah dan rata. Kok bisa dia nggak jatuh dari gunung-gunung yang curam itu? Kok bisa? Itulah kuasa Tuhan. Seperti itu kita, saudaraku. Walaupun kita berada di lereng-lereng, di bukit-bukit yang curam dan menakutkan, mengerikan, kita nggak akan pernah jatuh karena kita mengandalkan Tuhan. Ada yang bilang begini, kalau kita cuma berdoa, tetapi tidak berusaha, bagaimana kita bisa berhasil? Kalau kita berdoa tapi tidak berusaha. Saudara, lebih dulu mana berusaha dan berdoa? Ada orang etlah berdoa dan bekerja atau berusaha. Jadi, kalau kita sudah berdoa dan kita sudah berusaha, kok nggak datang juga Pak mukjizat itu? Kok nggak datang juga Pak pertolongan itu? Saudara, dengar baik. Waktu engkau berdoa, perhatikan, terjadi nggak koneksitasmu? Golden connection. Terjadi nggak hubungan yang mesra, hubungan yang manis, hubungan yang indah bersama Tuhan? Terjadi nggak? Jangan cuma kita berdoa, beribadah, beribadah, dan orang lihat semuanya sepertinya kita itu well done. Tetapi sesungguhnya di dalam kita ini ada nggak hubungan benar-benar intim dengan Tuhan?
Mungkin perkataan kita kelihatannya baik, mungkin pandangan kita sehat-sehat saja, pendengaran kita baik-baik saja, tetapi yang di dalam ini, mata iman, yang di telinga ini, apakah itu telinga iman? Itu yang penting. Ini yang disebut golden connection. Ketika saya melayani Tuhan, walaupun di mulut saya tidak pernah mengucapkan Tuhan, saya mau punya rumah, saya mau punya ini itu. Karena buat saya tuh, itu agak sedikit tabu ya. Kenapa tabu? Kok nggak percaya sama Tuhan? Jadi saya tidak akan pernah berkata, Tuhan, saya butuh rumah, saya butuh ini tuh. Nggak pernah. Sampai pada satu titik istri saya bilang, Papa sih nggak pernah berdoa minta rumah. Saudara bayangkan ya, sejak kami nikah, umur saya itu tahun 95 ya, nikah gitu. Nampung orang-orang di rumah 12 orang gitu. Sampai akhirnya mereka bubar ya, kembali ke masing-masing aktivitas mereka sudah selesai, dididik, disekolahkan, udah selesai, bubar. Kami masih nggak punya rumah. Saya ingat itu istri saya pernah bilang, Papa sih nggak mau minta sama Tuhan punya rumah. Saudara, saya nggak tahu kenapa ya. Mulut saya itu agak berat mengatakan, Tuhan berilah aku rumah. Saya bilang, Tuhan kan tahu saya butuh rumah, dan Tuhan tahu saya aktifnya kayak apa melayani Tuhan. Walaupun saya belum full time, tapi saya udah full heart. Semua uang saya, semua waktu saya, semua energi saya berikan buat Tuhan. Istri saya tahu. Di luar kelihatannya kami orang berada. Orang apalagi kalau saya lagi dinas gitu ya, dinas pakai dasi, pakai jas begitu, orang bilang saya orang berada, tapi kita nggak punya rumah. Nggak pernah di mulut saya. Saya terus melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Lalu sampai pada suatu ketika terjadi golden connection yang nggak pernah saya sangka, nggak pernah saya duga. Begitu saya menetapkan diri untuk menjadi full time, menjadi pendeta penuh, ya, memang udah harus menjadi pendeta penuh karena itu sudah banyak sinyal-sinyal saya dapat dari Tuhan. Wah, ini nggak bisa ini. Lalu kami membangun sebuah coffee shop. Dan coffee shop itu kami bangun, puji Tuhan, tempatnya keren, kopinya enak, makanannya lumayan, sedap lah pokoknya. Apalagi mie cakalang itu, saya suka sekali mie cakalang. Puji Tuhan. Seperti ini, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya melihat itu coffee shop kayaknya tidak akan maju, kayaknya tidak akan berkembang. Walaupun kalau dari luar masuk ke dalam itu tempatnya keren, nyaman, kopinya enak, mie cakalangnya paten, orang-orang senang. Tapi nggak seperti yang kami bayangkan. Kok ini nggak laku? Kok ini nggak laris? Kok saya selalu nombok tiap bulan bayarin gaji pegawai itu dari gaji saya sebagai seorang pimpinan begitu. Ini kok nggak maju-maju? Sampai pada suatu ketika dalam sepinya coffee shop itu, duduklah saya dengan kopi saya di teras coffee shop itu. Sore-sore
Ternyata surga sedang melihat saya. Kan rencana saya full time, ini coffee shop buat modal hidup saya dari hasilnya. Jadi saya tidak akan pernah mengandalkan gereja. Ini akan selalu saya bayangkan, itu coffee shop akan menghidupi saya dan keluarga. Dan sore-sore di sepi itu, saya duduk di teras coffee shop itu dengan kopinya, dengan minum kopi latte begitu. Saya pandang ke depan, ke jalanan yang ramai, saya lihat kiri kanan. Saya diam termenung. Saudara, kadang-kadang hidup ini enak loh, termenung. Saudara, coba berhenti main HP. Berhenti main HP dan termenung, ngelamunin. Mikir-mikirin Tuhan gitu. Ngomong-ngomong sendiri sama Tuhan. Itu enak banget. Itulah terjadi golden connection. Saya nggak tahu, tiba-tiba di depan teras itu terparkir mobil teman saya. Saya tidak tahu kalau itu teman saya. Dia sudah lama di mobil itu nggak keluar-keluar. Saya nggak tahu kalau itu teman saya. Rupanya dia sedang mengantarkan anaknya bimbel di sebelah coffee shop kami. Bimbel itu, dia lagi nunggu anaknya lagi bimbel. Dia nggak keluar-keluar dari mobilnya. Saya juga nggak tahu kalau itu dia. Tapi rupanya dia tahu itu saya. Dia perhatiin saya terus. Lalu udah lama gitu, mungkin setengah jam, baru dia keluar. Saya kaget. Hei, lo. Dia ketawa-ketawa. Halo coy, apa kabar coy? Gitu, ketawa-ketawa gitu kan. Dengan lucunya gitu. Kopi, gue bilang gitu. Ini punya lo. Ya, untuk hari tua lah, gue bilang gitu kan. Duduklah, terus saya minta kopi dan kita ngobrol. Tahu nggak? Tiba-tiba dia bilang begini. Coy, lu mau nggak? Jadi sesuatu. Ini ada nih BUMN mau dibangun nih di Sumatera Selatan, di Palembang. Lu mau nggak jadi? Dia sebutlah jabatannya. Pokoknya direktur lah gitu. Ada direktur operasional, ada direktur utama, ada direktur keuangan. Karena saya orang keuangan, lalu dia nawarkan keuangan. Lu mau nggak? Saya kan terus terang, saya ini sudah jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau menjadi lagi bekerja. Udah ini, udah tongkrongin aja nih coffee shop ini sampai akhir zaman pun tidak apa-apa lah, jabanin aja kita mau kemana. Walaupun ya sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ya udah dah, jabanin aja lah gitu kan. Udah jadi hamba Tuhan kok masih mikirin pekerjaan. Orang saya berhenti dari pegawai negeri, tujuannya pelayanan. Kok ini tiba-tiba si kawan ini nawarin jabatan. Saya nggak tertarik. Tetapi surga tertarik. Wah, itu ngeri saudara. Kita nggak tertarik, tapi surga tertarik. Karena surga sudah mengaturnya. Itu golden connection saya sore-sore. Di teras coffee shop saya yang tidak berbunga, tidak berbuah. Semuanya sepi walaupun enak. Datang lagi, saya lupain itu. Udah sekian, mungkin hampir setahun gitu. Tiba-tiba dia telepon lagi, bro, mau nggak kirim lo CV lo? Nah, saya iseng-iseng ya, udah deh kirimnya CV. Tapi sama sekali tidak ada di hati saya untuk ambil itu jabatan. Ngapain? Saya mau jadi hamba Tuhan full time. Saudara tahu? Yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya doakan. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau tahu apa yang kubutuhkan. Engkau tahu
Aku butuh rumah. Tuhan pasti tahu lebih dari saya bilang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba telepon masuk dari pejabat di Palembang, bilang Pak Anjar bisa minta tolong. Wah, itu bahaya tuh kalau sudah kata tolong. Kita ini hamba Tuhan, penuh kasih. Kalau orang minta tolong harus dibantu. Tapi saya agak berat-berat gitu kan. Tolong nggak ya, bantu nggak ya, tolong nggak ya, bantu nggak ya. Tapi dia memelas. Pak Anjar ini sudah nggak ada lagi orang. Tinggal pelantikan nih 2 hari lagi, 3 hari lagi harus kerja, bla bla. Waduh, saya bingung. Saya sempat tanya istri saya, mau nggak mah? Istri saya, biasalah istri kan, gajinya berapa? Wajar nggak? Wajar. Istri mah urusan dapur mulu yang dipikirin. Gajinya berapa? Saya tanya lah, maaf Pak, gajinya berapa? Disebutlah sekian gitu kan, udah lumayan itu. Dapat apa? Ya nanti ada mau bilang. Saya bilang masih saya sekian mah. Istri saya, namanya istri kan, naikin lah. Sebenarnya intinya tuh saya cuma nanya istri, saya cuma bilang sama bapak itu, iya Pak nanti saya tanya istri saya. Sebenarnya sih memang males gitu. Nanya istri itu cuma kong kali kong saya aja. Kalau istri bilang enggak ya sudah selesai kan. Naikin lah. Terus saya tanya lagi, Pak, bisa nggak naik? Sebenarnya itu udah bagus loh saudara. Udah bagus banget. Akhirnya karena minta tolong, akhirnya saya ambil lah posisi itu. Saudara tahu, ketika saya mendapatkan jabatan itu, tidak terpikir sama sekali saya ini menjadi seorang pimpinan perusahaan. Tetapi surga ingin saya harus punya rumah. Saudara ngerti maksud saya? Kalau surga sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Walaupun yang mau diberi berkat ini nggak ngerti, karena saya sama sekali nggak tertarik. Akhirnya saya bekerja di sana 4 tahun. Masa COVID pula. Terjadilah Asian Games itu kan, sukses besar Asian Games itu menjadi Asian Games prestasi. Indonesia banyak sekali prestasinya. Itu luar biasa, saya bangun perusahaan dari nol, sistemnya saya bangun, keuangannya saya bangun, manajemennya saya bangun, HRD-nya saya bangun, saya yang membangun dari nol. Ada direktur lain nggak bisa kerja, saya yang kerja sendirian, walaupun saya direktur keuangan, semua saya rancang sistemnya. Tapi hati saya nggak di situ. Tahun keempat saya udah mulai muak, udah mulai stres, udah mulai depresi. Walaupun banyak sekali rencana-rencana udah saya buat, saya bikin grand design-nya ke depan ini, perusahaan akan begini-begini. Tapi tiba-tiba saya nggak punya niat. Dan memang itu Tuhan kasih hati saya. Udah kamu 4 tahun di sana, udah punya rumah kan sekarang, udah pulang lagi, kembali ke Jakarta, punya rumah. Jadi golden connection-nya kapan? Pada saat ada di teras, Tuhan, surga terbuka. Itulah bedanya orang yang intim dengan yang nggak intim. Orang yang intim itu ngerasa, kok tiba-tiba nih orang nggak pernah kok tiba-tiba dia datang, kok dia nongol pada saat itu dan ngomong soal pekerjaan, soal bisnis yang nggak pernah saya pikirkan. Kalau bukan tuh, mari kita buka ya ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 6.
Jadi di 2026 ini saudaraku, memang Indonesia tidak baik-baik saja. Pengangguran masih terjadi, ya kan? Kecerdasan pemerintah masih terjadi, ya kan? Atau ketidakcerdasan pemerintah masih terjadi. Tapi Tuhan bilang begini, Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, walaupun tahun ini tidak baik-baik saja, saudara harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan bilang, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus, kita tidak bisa datang kepada Bapa. Kita tidak bisa diberkati Bapa. Kita tidak bisa mendapatkan anugerah dari Bapa. Kita tidak akan mengalami apapun dari Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini bukan hanya bicara keselamatan. Ketika saya merenungkan firman ini, ketika saya lagi berdoa, tiba-tiba firman ini muncul dan Tuhan bilang, Akulah jalan. Aku akan membuat jalan setiap orang yang mencari aku. Setiap orang yang haus dan lapar akan aku akan bukakan jalan. Karena akulah jalan. Apapun yang tertutup, aku akan buka jalan bagi mereka. Karena aku satu-satunya jalan itu. Akulah Tuhan. Aku akan membuka jalan. Siapapun. Tidak mungkin bagi orang dunia, bagi aku mungkin. Karena aku yang punya jalan. Yang mengerti katakan amin. Itu udah terjadi pada saya. Gak mungkin saya menjadi sesuatu kalau surga tidak peduli. Amin. Lalu Tuhan bilang lagi, Akulah kebenaran. Jadi Tuhan gak pernah bohong. Dia selalu kalau dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kamu harus percaya, karena itu kebenaran, dan aku tidak pernah bohong, aku tidak pernah dusta. Itu Tuhan bilang. Jadi sekalipun saya tidak pernah minta rumah, sekalipun saya tidak pernah minta sesuatu, tahu nggak saudara? Saya bukan hanya dapat jabatan, saya bukan hanya dapat kedudukan, saya bukan hanya dapat harta, saya dapat rumah dan 3 mobil. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang nggak pernah saya bayangkan, yang nggak pernah saya impikan. Aku benar, karena akulah kebenaran. Amin. Akulah jalan, akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Artinya apa? Apapun yang mati di dalam hidupmu, kamu datang kepada Yesus, kamu akan hidup. Sekalipun kamu mengalami kebandekan, kemacetan, bantetan, semuanya serba mogok, tetapi kamu datang pada Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Aku hidup. Jadi pesan Tuhan tahun ini adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Aku yang megang kuasa. Tetapi saudara dan saya harus inti untuk mendapatkan golden connection. Ini pesannya. Harus ada pengharapan ini di dalam kita. Pengharapan kita harus kita labuhkan di dalam Yesus. Dialah jangkar sauh kita. Hanya Dia. Yang lain gelap, Dia terang dunia. Yang lain bantet, Dialah jalan. Yang lain mati, Dialah hidup. Yang lain bohong, Dialah benar. Amin. Hanya Yesus. Nggak peduli sekarang banyak kekacauan di negara kita, nggak peduli. Sandarkan sama Yesus, berharap kepada Dia. Ayo intim sama Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri, karena engkau bisa gagal dan engkau bisa tertipu. Mari kita bangkit berdiri.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore malam hari ini. Anugerah-Mu melimpahi kami. Anugerah-Mu membuat kami kuat. Sekalipun dahulu Iran menakutkan, tapi hari ini Kau membebaskan bangsa Iran. Sekalipun dulu Soviet menakutkan, Kau membebaskan bangsa Soviet dan negara-negara Soviet menjadi bebas menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, kami melihat bangsa kami terkungkung oleh kebodohan, oleh kesemrautan, oleh kekacauan. Tapi kami sedang berdiri sebagai pendoa syafaat, sebagai pagar bagi bangsa kami, negeri kami. Karena kami tahu Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Engkau yang akan membuat kami hidup. Hanya Engkau yang membuat kami mengalami kebenaran. Hanya Engkau yang membuat kami mengalami jalan-jalan yang dibukakan. Bapak Ibu, taruh tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami dengan minyak yang baru. Kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja terus di tahun ini, supaya kami mengalami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, iman yang baru, kasih yang baru, sehingga kami Engkau kuatkan terus-menerus di sepanjang tahun ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, hasil pohon yang lain mengecewakan, kami tetap berharap di dalam Tuhan penolong kami. Karena kami intim dengan Engkau dan mengasihi Engkau. Biarlah kami akan mengalami pelukan-pelukan Tuhan, dekapan-dekapan Tuhan setiap tahun. Mulai tahun ini dan seterusnya. Sehingga kami menjadi kuat. Kami menjadi mantap karena Tuhan beserta kami. Kami butuh Tuhan, sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau mengurapi setiap hati kami. Apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil di tahun ini. Pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami Kau pulihkan dalam nama Yesus. Kesehatan kami Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau memperhatikan kami dari sorga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau memberkati gereja-Mu ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru ada pada kami mulai tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Yesus. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati, Tuhan berkata, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara.